Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Pendeta Ramayana Manurung. Saya seorang pendeta GKPI dan melayani sekarang di Siantar. Oke, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal saya, sebab saya punya ada berbagai akun, ada akun di Facebook, ada akun di YouTube, ada juga di TikTok. Walaupun di TikTok itu sangat jarang saya menggunakan akun ini. Tapi untuk di Facebook dan YouTube saya cukup aktif. Boleh saudara-saudara buka ya. Saya seorang pendeta yang masih melayani aktif sampai sekarang. Tapi kenapa saya memunculkan video saya kali ini atas permintaan dari teman saya. Teman saya karena dia memiliki saudara adik yang divonis oleh dokter untuk terus cuci darah. Jadi saya adalah pasien cuci darah. Saya adalah pasien hemodialisa sejak tahun 2014, bulan Maret 2014. Jadi sampai hari ini saya sudah menjalani terapi cuci darah selama 10 tahun 5 bulan. Jadi itu bukanlah waktu yang singkat ya, itu waktu yang cukup menyakitkan, waktu yang cukup menyita tenaga, pikiran, dan banyak hal termasuk materi. Saya mau buat video ini hanya untuk menyemangati sebab kalau mau banyak belajar tentang eh, gagal ginjal, saudara boleh buka di akun YouTube saya. Saya sudah menerangkan di situ bagaimana gejala-gejala gagal ginjal kronis yang mengharuskan kita cuci darah. Apa efek-efeknya, dampaknya, lalu apa yang dilarang. Saya sudah mengkupas sedikit tentang hal itu di akun YouTube saya. Bahkan saya juga pernah tampilkan itu di akun Facebook saya. Akun Facebook saya boleh dibuka di Ramayana Manurung dan YouTube Pendeta Ramayana Manurung. Selain saya membuat khotbah-khotbah minggu karena saya seorang pendeta, saya juga membuat khotbah-khotbah minggu dan pertanyaan boleh dibuka di sana. Dan saya juga pernah mengulas sedikit tentang siapa diri saya. Saya seorang pejuang hemodialisa atau pejuang cuci darah. Nah, eh, saudara-saudara, abang kakak, adik-adik juga mungkin di sini ada yang sudah divonis oleh dokter harus cuci darah. Tidak mengapa, jangan menyerah. Inti dari kita adalah semangat. Karena kita masih punya keluarga, kita masih punya anak, kita masih punya suami, kita masih punya orang tua, kita masih punya pekerjaan, kita masih punya masa depan. Gagal ginjal itu bukan gagal hidup. Gagal ginjal itu bukan gagal pengharapan. Gagal ginjal itu bukan gagal semangat. Maka jangan pernah ada kata-kata menyerah dalam hidup kita. Kalau ditanya, pernahkah saya drop? Pernahkah saya menyerah? Ya pernah. Tapi saya tidak membiarkan itu berlarut-larut. Saya berusaha untuk boleh tampil baik di hadapan orang, di hadapan keluarga, di hadapan anak saya. Saya tidak mau tampil lusuh. Walaupun saudara lihat saya ini agak kurusan, ya begitulah orang yang hemodialisa, orang yang cuci darah. Sebentar dia agak kurus karena saya tadi baru cuci, baru HD, itu sering saya sebut salon. Supaya apa? Mindset orang tentang cuci darah itu kan seram ya. Saya tidak mau orang memandang cuci darah itu seram. Jadi saya mengatakan salon supaya cantik saya bilang. Jadi saya bersalon 2 kali seminggu saya bilang. Jadi kalau orang yang cuci darah itu sebentar dia kurus, lalu sebentar dia gemuk gitu ya. Karena apa? Cairan lagi tidak boleh secara normal lagi dibuang oleh eh, dari urin kita begitu. Jadi mungkin tadi karena saya HD agak kurusan dikit, menuju ke Selasa nanti agak gemuk lagi. Tidak mengapa, kita harus semangat dalam hidup kita ya. Intinya semangat. Kalau tentang seperti yang saya katakan, saya sudah pernah membahas tentang gejala-gejala gagal ginjal kronis, boleh dibuka ya di YouTube saya. Saya tidak akan mengulangi di sini. Saya hanya membuat video ini karena ada teman saya seperti yang saya katakan meminta untuk menjelaskan, menyemangati, memotivasi setiap orang yang mungkin hampir putus asa. Eh, apa ya? Tentang apa yang mau saya terangkan ya? Waktu 10 setengah tahun itu bukanlah waktu yang singkat.
dan itu penuh perjuangan seperti yang saya katakan. Saya juga pernah mengalami drop, masuk keluar rumah sakit, dan harus dioperasi sana sini. Ya, begitulah keadaannya. Tapi saya memikirkan saya masih punya anak, punya suami, punya keluarga, masih membutuhkan. Jadi harus ada semangat bagi kita. Dan masih bisa melakukan pekerjaan. Saya masih melayani dan saya mampu berdiri sampai berjam-jam kalau misalnya Natal atau Paskah untuk mengadakan perjamuan kudus, saya masih bisa menjalaninya. Bahkan kalau Natal-Natal ada pelayanan-pelayanan perayaan Natal di lembaga-lembaga, di kampung-kampung, di gereja-gereja, masih bisa, puji Tuhan. Jadi intinya adalah jangan menyerah. Um, Sangat sakit sebenarnya. Kalau dikatakan apakah saya pernah sakit di jantung? Ya pernah. Setiap orang yang hadir itu wajar sakit di jantung. Tapi hati-hati tetap menjaga pola minum karena bisa saja saya sudah pernah merasakan itu operasi di paru-paru karena cairan menumpuk di paru-paru selama sebanyak 2,5 liter di paru-paru kiri saja. Dan dia sudah membeku seperti gel. Harus dioperasi, tidak cukup disedot. Dioperasi, dipasang selang selama 11 hari, nanti sudah saya jalani. Nah, akhirnya air itu yang ada di paru-paru menekan jantung dan jantung berdebar-debar kencang tidak teratur. Nah itu yang mengakibatkannya. Jadi setiap orang HD jantungnya pasti membengkak. Jadi jangan pikirkan yang aneh-aneh. Jangan pikirkan yang sakit-sakit. Jangan pikirkan, aduh kalau aku mati lah, kok enggak. Karena kematian ada di tangan Tuhan. Enggak sakit pun boleh mati. Yang sakit boleh sembuh. Yang sakit bisa kuat. Jadi jangan ada pikiran kita yang aneh-aneh. Sakit jantung wajar bagi pasien HD, bengkak jantungnya karena dipompa terus-menerus dari mesin. Lalu kaki dan badan itu rasanya sakit. Sakit karena sistem peredaran darah kita sudah terganggu dan saraf-saraf kita juga terganggu. Saya pernah mengalami baru-baru hari saya tidak berjalan setengah tahun dan saya harus di kursi roda. Saya harus di kursi roda karena kaki saya memang lemah dan sangat sakit. Dan saya sudah merasakan itu pernah ditokok dengan martil, saya tidak merasakan apa-apa di kaki saya. Nah, saya mau mengatakan kepada kita yang apakah saudara HD atau tidak HD, saudara pasien cuci darah atau tidak cuci darah, saya mau katakan hidup ini kalau dianggap susah-susah. Hidup ini kalau dianggap satu beban akan menjadi beban. Tapi hidup ini harus kita bawa bersyukur, masih syukur kita begini, ya itu akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita. Saya katakan, saya hanya menyemangati pada saat ini. Intinya di saudara. Kalau saudara masih mau hidup, kalau saudara masih mau bersama-sama dengan anak, bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan keluarga, masih mau berkarya, Tuhan masih kasih jalan. Masih syukur kita dikasih jalan, ada mesin untuk membuang racun, untuk membuang cairan dari tubuh kita. Bagaimana kalau tidak ada lagi harapan dalam hidup kita? Masih ada BPJS. Kenapa kita harus menyerah? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Itu pilihan kepada kita. Saya hanya memotivasi saat ini. Selama 10 tahun 5 bulan, saya terus berjuang. Maka saya mau saudara juga terus berjuang. Ada banyak orang yang sampai 24 tahun. Kenapa mereka bisa, kita tidak? Harus semangat. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa menyemangati diri kita, memberikan kita harapan kalau bukan diri kita. Mustahil kata-kata orang untuk menguatkan, menyemangati kita kalau diri kita tidak mau menyemangati dan menguatkan kita. Saya juga pernah mengalami sakit jantung, sakit paru-paru, batuk berkepanjangan, demam, bolak-balik, kaki sakit, semua. Semua organ-organ tubuh saya ini sakit. Kepala sakit, semua badan sangat sakit dan lain. Banyak sekali. Tapi perlahan-lahan Tuhan selalu kasih jalan. Ada banyak obat kok, ada banyak cara yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya 10 tahun 5 bulan itu pertama-tama pasang Simino. Simino ini bertahan 7 tahun dan itu saya syukuri.
Tapi bukan karena rusak, dia mengkilat karena sudah lama takut pecah, perawat bilang harus dimatikan. Dioperasi. Saya jalan itu. Jadi pernah saya menjalani 3 operasi. Satu mematikan si Mino, lalu memasang memasang bypass karena sudah dimatikan, harus pasang bypass. Bypass ini juga si Mino, lalu pasang double lumen. Sebelum ini dipakai harus double lumen lagi. Lalu ya itu dia. Sakit, ya tentu sakit. Sedih, ya tentu sedih. Tapi harus dijalani. Kalau kita mengatakan mati laku, itu akan melemahkanmu. Aku menyerah, itu akan melemahkanmu. Jangan mau. Jangan dituruti. Lihat, kita masih dibutuhkan. Tuhan masih sayang kepada kita. Dan pada akhirnya ini tidak bisa dipakai, ini sudah mati, dipasanglah lagi di sini. Bypass juga ini, ada bekasnya kan. Dan ini pun tidak bisa terpakai. Akhirnya saya mengambil jalan dan ini yang permanen. Yang permanen namanya tunnel. Dan ini tidak ditanggung oleh BPJS. Dan obat-obatnya sangat mahal. Tapi dari segi kemanusiaan saya tidak akan sanggup. Tapi Tuhan selalu kasih jalan. Maka semangatlah. Semangat. Semangat. Jadi video ini saya buat untuk menyemangati. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan boleh, silahkan. Atau ditonton YouTube saya, silahkan. Silahkan diberikan komentar yang membangun. Atau pertanyaan-pertanyaan. Sebisa saya akan menjawab. Memang pengalaman saya tidak sebanyak oleh orang-orang yang lain, tapi semampu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Mari kita sama-sama dibangun, sama-sama semangat, sama-sama menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tunggu edisi berikutnya sebagai penyemangat dari saya. Semangat, semangat. Tuhan memberkati. Salam.